Ada seorang pemulung yang dia ternyata bisa menghasilkan uang satu hari sampai 3 juta. Assalamualaikum. Kali ini di video Cahaya Kehidupan saya ingin mengulas sebuah rahasia kenapa orang itu menjadi kaya. Coba deh Anda lihat di sekitar Anda, lihat di sekitar Anda gitu ya. Ada mungkin teman Anda atau orang-orang di sekitar Anda yang dia awalnya biasa saja, tapi sekarang tiba-tiba dia kaya, dia punya mobil, dia punya rumah bagus, dia punya barang bagus. Apakah itu takdir atau nasibnya bagus atau apalah namanya? Lalu bukan itu sebetulnya. Karena apa? Karena orang-orang itu dia memang mengisi pikirannya dengan hal-hal yang mengkayakan. Bukan sekolahnya, bukan juga bisnisnya. Mungkin Anda kaget dengan berita yang banyak ada di internet ketika ada seorang pengemis yang dia ternyata punya uang satu gerobaknya itu. Ada pengemis di jalan yang dia ternyata punya rumah bagus di kampungnya. Ada seorang pemulung yang dia ternyata bisa menghasilkan uang satu hari sampai 3 juta. Secara pakaian mungkin dia lusuh, secara pakaian dia mungkin kotor, tapi secara uang mereka lebih kaya daripada orang lainnya. Jangan lihat profesinya, jangan lihat karena dia pengemis atau dia pemulung ya. Yang kita lihat adalah kenapa orang seperti itu ternyata juga bisa kaya. Sementara banyak orang di luar sana yang dia kerja dari pagi sampai sore, dia tidak bisa seperti itu. Yang Anda tiru jangan pemulungnya, jangan pengemisnya, tapi yang Anda tiru adalah apa yang ada di pikirannya. Dan saya kasih tahu rahasianya, mereka adalah orang-orang yang mau mengisi pikirannya dengan hal-hal yang mengkayakan. Mereka suka dengan uangnya, mereka cinta dengan kekayaan. Meskipun secara penampilan mereka adalah pengemis atau mereka adalah pemulung. Bahkan saya pernah beberapa waktu yang lalu singgah untuk makan siang di dekat kampus di ITS gitu ya. Ada warung Tegal yang secara penampilan mungkin warungnya tidak mewah, tidak besar juga. Tapi saya lihat di situ ada mobil Pajero putih parkir di situ. Saya tanya, "Mbak, itu punya siapa?" Ke pelayannya. Dan Anda tahu jawabannya apa? Mereka bilang, "Punyanya bos saya, Pak." Saya kaget. Dengan buat warung Tegal yang terlihat kurang bonafit, terlihat kurang elit, tapi bisa punya mobil yang bagus. Yang harus dilihat bukan dia punya warungnya atau dia punya rumah makannya, yang dilihat adalah apa yang ada di pikirannya. Itu sebetulnya rahasia kenapa orang bisa menjadi kaya, bukan dari apa yang dikerjakan, bukan dari apa ya bisnisnya, bukan dari apa profesinya, tapi dari apa yang ada di pikirannya.
Ini yang banyak orang tidak menyadari, sehingga sekarang yang banyak beredar, Anda dan orang-orang lainnya sibuk mencari caranya, sibuk mencari bisnisnya. Saya harus bisnis apa supaya saya cepat menjadi kaya? Saya butuh modal berapa untuk saya jadi kaya? Sebetulnya bukan itu. Rahasianya ada di pikiran kita sendiri. Sudahkah kamu berpikir kaya? Sudahkah kamu memasukkan sugesti tentang kekayaan ke dalam pikiran kamu? Kalau kamu belum memiliki itu, maka percuma saja. Tentu kamu pernah dengar mungkin ada seseorang yang dia diberi modal 5 juta habis, diberi modal 10 juta habis, diberi modal 20 juta juga habis. Kesalahannya bukan di kurang modalnya, tapi karena pikirannya memang belum mau untuk kaya. Bahkan mungkin Anda pernah mendengar kisah ada seseorang yang dia buat bisnis kemudian tertipu dan hartanya habis. Itu juga bukan salah penipunya, itu adalah tarikan dari pikirannya dia sendiri. Jadi sebetulnya rahasia untuk menjadi kaya adalah ada di pikirannya. Jadi kalau Anda mau meniru orang kaya, yang Anda tiru adalah bagaimana dia berpikirnya, bukan apa bisnisnya atau apa profesinya. Itu salah. Karena kalau Anda tiru bisnisnya, Anda tidak tiru cara berpikirnya, maka bisnis Anda bisa habis, bisa amblas. Oke, itu yang saya ingin sadarkan kepada Anda, bahwa rahasia untuk menjadi kaya itu ada di pikiran kita sendiri. Makanya mulai sekarang, kalau Anda ingin membuat anak Anda anak yang sukses, anak yang kaya, maka mulai kecil masukkan program-program tentang kekayaan, masukkan semua sugesti tentang kekayaan, sehingga anak Anda sejak kecil sudah berisi dengan hal-hal yang mengkayakan. Itu kenapa anaknya orang kaya lebih cepat kayanya daripada anaknya orang miskin, karena dari kecil sudah terisi informasi-informasi yang mengkayakan, diisi sugesti-sugesti tentang kekayaan, sehingga apa, dia mudah. Anda tentu sudah banyak buktinya kan di sekitar Anda. Dia kaya karena bapaknya kaya, dia dokter karena bapaknya dokter, dia polisi karena bapaknya polisi, dia tentara karena bapaknya tentara. Berarti dia miskin karena bapaknya miskin. Sehingga kalau Anda sekarang punya anak, maka didiklah anak Anda dengan hal-hal yang mengkayakan. Isilah pikirannya dengan pikiran yang mengkayakan, karena itu rahasianya. Bukan di bisnisnya, bukan di profesinya, juga bukan di tanggal lahirnya, juga bukan di CEO-nya, tapi semua dari pikirannya sendiri. Kalau kamu ada yang menganggap ini aneh, kamu komentar ya di kolom komentar. Kamu bisa berikan pendapat kamu tentang video saya ini. Dan kalau kamu suka, kamu bisa like dan kamu share ke banyak orang, sehingga makin banyak orang sadar bahwa rahasia untuk menjadi kaya bukan dari bisnisnya, tapi dari pikirannya sendiri. Salam dari saya, Firman Pratama. Halo semuanya, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih, dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya, dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya, dan ingat nyalakan loncengnya supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan, dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat
hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.